Assalamualaikum anak-anak. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam belajar tematik. Tema keempat yaitu sehat itu penting. Subtema pertama yaitu peredaran darahku sehat. Perhatikan gambar berikut. Sikap yang ditunjukkan siswa-siswi pada gambar di samping merupakan tanggung jawab sebagai warga sekolah. Apakah sikap tersebut diperlukan? Apakah akibat jika tidak melaksanakan tanggung jawab sebagai warga sekolah? Hari ini kita akan belajar tentang tanggung jawab sebagai warga sekolah. Perhatikan gambar berikut. Kebersihan sekolah menjadi tanggung jawab seluruh warga sekolah. Oleh sebab itu, sebagai siswa, kita juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga keadaan sekolah tetap bersih sehingga dapat menjadi tempat yang nyaman untuk belajar. Tidak hanya itu, lingkungan yang bersih juga dapat membuat orang yang tinggal di dalamnya menjadi sehat. Salah satu cara menjalankan tanggung jawab itu adalah dengan melakukan tugas piket secara teratur. Kamu juga dapat membagi tugas dengan teman sekelompok piketmu, sehingga pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Saat melaksanakan tugas piket, akan terasa indah jika kita melakukannya sambil menyanyikan sebuah lagu, baik lagu yang bertangga nada mayor maupun lagu yang bertangga nada minor. Contoh lagu yang bertangga nada mayor yaitu lagu yang berjudul Merah Putih. Dan contoh lagu yang bertangga nada minor yaitu lagu yang berjudul Terima Kasihku. Perhatikan interval dalam tangga nada mayor berikut. Interval itu jarak, sedangkan interval nada adalah jarak antara satu nada dengan nada yang lainnya. Baik, di sini jaraknya 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Kamu dapat membuat tangga nada yang baru. Misalnya, dimulai dari nada G. Berikut 1, 1, setengah, 1, 1, setengah, dan 1. Perhatikan bahwa interval nada di atas tidak sesuai dengan ketentuan tangga nada mayor. Agar sesuai pada nada F perlu dinaikkan setengah nada, diberi tanda pagar, ditulis F pagar atau fis. Dengan demikian, tangga nada G mayor adalah sebagai berikut. 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Sekarang, perhatikan interval tangga nada minor berikut. 1 setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Jika kita memulai tangga nada mayor dari nada ke-6, maka akan diperoleh nada ke-6 minor. Dengan demikian, tangga nada C mayor memiliki not-not yang sama dengan tangga nada A minor. Persamaan antara tangga nada C mayor dengan A minor di atas disebut relatif. Jadi, relatif dari C mayor adalah A minor, dan relatif A minor adalah C mayor. Relatif minor dari suatu tangga nada mayor dapat ditentukan dengan menurunkan nada dasar mayor sebanyak 1 setengah. Misalnya, nada C turun sebanyak 1 setengah menjadi A. Selanjutnya, kita akan belajar tentang peredaran darah hewan. Olahraga dapat memelihara kesehatan tubuh, terutama jantung. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar organ peredaran darah manusia. Lalu, bagaimana dengan organ peredaran darah hewan?
Hewan vertebrata atau hewan yang bertulang belakang memiliki susunan organ peredaran darah yang lebih rumit daripada hewan invertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang. Peredaran darah hewan dapat berupa peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup. Peredaran darah terbuka, darah tidak selalu berada dalam organ peredaran darah, misalnya pada serangga. Peredaran darah pada serangga terjadi di satu pembuluh yang disebut aorta. Jantung pada serangga disebut jantung pembuluh yang terletak memanjang di sepanjang punggung. Darah serangga tidak mengandung hemoglobin sehingga tidak berwarna merah dan tidak berperan mengangkut oksigen. Darah serangga hanya berfungsi mengangkut zat-zat makanan dan zat sisa saja. Selanjutnya peredaran darah tertutup. Contohnya yaitu cacing dan mamalia. Jantung dan saluran darah cacing memiliki katup sehingga darah tidak mengalir kembali ke jantung. Jantung memompa darah dari pembuluh darah bagian atas tubuh ke pembuluh darah bagian bawah tubuh, kemudian ke seluruh tubuh. Selanjutnya, contoh berikutnya adalah mamalia. Jantung mamalia terdiri atas 4 ruangan, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Antara serambi dan bilik dibatasi oleh sekat sempurna dengan katup penghubung. Selanjutnya kita akan belajar tentang jenis-jenis pantun berdasarkan isinya. Yang pertama yaitu pantun nasihat. Pantun nasihat adalah pantun yang mengandung pesan agar orang selalu berbuat baik. Contohnya adalah, mawar mereka sungguh mempesona, indah dilihat di ruang tamu, hasil kerja tak akan sempurna jika tidak menggunakan ilmu. Jenis pantun yang kedua yaitu pantun jenaka. Pantun jenaka adalah pantun yang berisi lelucon dan mengundang tawa. Contoh pantun jenaka yaitu, pergi wisata ke kota Palu, oleh-olehnya berupa barang antik, muka merah menahan malu, melihat baju dipakai terbalik. Jenis pantun yang ketiga yaitu pantun teka-teki. Pantun teka-teki adalah pantun yang berisi teka-teki atau pertanyaan. Contohnya, lebat daun si pohon lontar, tumbuh tinggi di kebun jagung. Kalau kamu merasa pintar, hewan apa tanduk di hidung? Jenis pantun selanjutnya yaitu pantun kepahlawanan. Pantun kepahlawanan adalah pantun yang isinya berhubungan dengan semangat kepahlawanan. Contohnya, ke tengah laut melempar sau, menambat perahu mencari ikan, hidup pantang mencari musuh, lebih baik menambah kawan. Nah, pantun yang terakhir yaitu pantun kias. Pantun kias adalah pantun yang berisi kata-kata kias atau perumpamaan yang mengandung makna. Contohnya yaitu, malam hari banyak lampu temaram, terlihat indah menghias jalanan, banyak sudah makan asam garam. Banyak sudah makan asam garam. Bisa dijadikan bekal di hari kemudian. Baik, dari Bu Ana cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.